Udah mulai. Halo teman-teman sehat, kita balik lagi di obrolan kesehatan berisi atau OKB bersama saya Dr. Indah dan partner Saya Darmawan. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu di bawah. Kalian bisa komen apa aja, bisa saranin kita tema-tema selanjutnya yang bisa kita bahas, atau sekedar bilang seru banget nih atau apapun, boleh silahkan. Komen paling menarik akan dapat hadiah-hadiah dari kita. Jangan lupa juga untuk tekan loncengnya biar nggak ketinggalan update-update terbaru yang ada di OKB. Oke? Langsung lanjut ke topik. Oke, ginjalmu bucin. Ya, bisa dilihat di layar. Apa tuh ginjalmu bucin? Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat baca ya, cukup viral juga. Ada seorang dokter yang update lah tentang pasiennya yang ternyata masih sangat muda, masih sekitar umur 20-an, tapi sudah terkena gagal ginjal. Setelah dilihat ternyata pasien tersebut memang jarang mengkonsumsi air putih atau minum air putih dan lebih sering minum minuman-minuman hits masa kini nih atau boba-bobaan gitu, Pak Darmawan ya. Saya pun personal suka sekali dengan boba sebenarnya gitu. Tapi ternyata kalau diminum setiap hari ternyata tidak baik ya gitu. Dan ternyata dari WHO pun sudah menyatakan kalau ternyata orang meninggal karena gagal ginjal tuh 1,7 juta per tahun di dunia. Betul. Banyak sebetulnya kasusnya betul tuh banyak sekali. Cuman memang karena gagal ginjal ini kan tidak menjadi sesuatu yang menghebohkan. Iya. Ya artinya masih ada penyakit-penyakit lain yang nilainya jauh lebih fantastis. Misalnya seperti penyakit jantung itu bisa mencapai 16 juta orang setahun yang meninggal. Jadi kalau cuma 1 jutaan, kalau penyakit ginjal tadi ya tidak menjadi sesuatu yang membuat orang khawatir gitu loh. Padahal kasus gagal ginjal itu banyak, termasuk di Indonesia sendiri. Jadi kalau Dokter Indah mengatakan anak tersebut kurang minum air putih atau jarang minum air putih dan terlalu sering minum minuman kekinian tadi. Saya kira apa yang dipegang Dokter Indah itu, saya mau pindah ya kan? Kopi itu juga harus hati-hati loh dok, karena gini saya perhatikan kan dokter ini sangat penggemar kopi ya, artinya sangat suka minum kopi. Sebetulnya tidak masalah, tidak menjadi suatu hal yang berbahaya untuk tubuh kita atau menimbulkan suatu penyakit apalagi ke ginjal asalkan diimbangi dengan minum air putihnya. Tapi kalau minum kopi itu terlalu berlebihan tapi kurang minum air putihnya itu bisa merusak ginjal loh dok. Gitu. Karena apa? Karena di dalam kopi itu ada kafein. Betul. Kafein itu sifatnya sebagai diuretik. Jadi dia menyerap air sehingga membuat tubuh kita itu bisa mengalami dehidrasi. Nah bahayanya adalah dehidrasi akibat kopi itu beda dengan dehidrasi kalau kita kurang minum atau kita terlalu memforsir olahraga keringat yang berlebih. Itu beda sekali. Jadi kalau dehidrasi akibat kopi itu dia terjadi di dalam kering dan kita nggak terasa dehidrasi sama sekali. Karena kita minum kopi kan cairan, sehingga seolah-olah tubuh kita kayak ngerasa nggak dehidrasi padahal sedang mengalami kering. Nah lama-kelamaan ginjalnya juga bisa rusak. Nah harusnya kalau teman-teman sehat juga penggemar kopi ya, saran saya satu gelas kopi itu harus dibalas, diganti atau diimbangi dengan 3 gelas air putih. Itu betul. Syaratnya harusnya seperti itu. Jadi kalau Anda sehari minum 3 gelas kopi ya berarti harus 3 kali 3 berarti ada 9 gelas. Itu pun di luar kebutuhan cairan harian dong. 2 liter sehari itu? Iya. Karena apa? Karena 2 liter sehari itu kan kondisi di mana kita nggak minum kopi. Tanpa kopi saja kita itu butuh cairan kurang lebih 2 liter per hari untuk orang dewasa, ya kan? Nah, artinya kalau kita minum kopi berarti ya 2 liter ditambahkan kebutuhannya. Seperti itu. Gitu. Oke, kita balik ke gagal ginjal, ya kan? Setahu saya, ginjal itu kan fungsinya memang untuk menyaring darah, ya Pak. Menyaring darah dan membawa zat-zat beracun lah ke luar tubuh. Jadi ntar akan dibawa ke kandung kemih dan keluar lewat urin. Betul. Jadi orang bisa kena gagal ginjal itu sebenarnya apa sih gagal ginjal itu, Pak? Gagal ginjal itu kan adalah suatu keadaan, suatu kondisi ketika di mana kemampuan ginjal kita itu sudah tidak mampu lagi melakukan fungsinya. Makanya disebut gagal. Ya kan, gagal dalam bercinta. Nah, dokter kan sudah pernah mengalami kegagalan berkali-kali dalam percintaan. Pak Darmawan tahu sekali ya ternyata. Ya kan? Nah, gagal itu kan berarti kan tidak mampu lagi melanjutkan hubungan. Kalau dalam percintaan. Berarti istilah gagal itu adalah ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu. Jadi gagal ginjal berarti ginjalnya gagal atau tidak berhasil melakukan kerjanya.
Kita tahu kerja daripada ginjal itu kan adalah seperti mesin cuci untuk mencuci darah, untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa yang ada di dalam darah kita yang harusnya dikeluarkan melalui urin. Iya, betul. Nah, jadi pada kasus gagal ginjal ini artinya ginjalnya sudah tidak mampu atau gagal dalam mencuci darah, sehingga sampah-sampah atau racun-racun kimia yang harusnya bisa dikeluarkan dibuang lewat urin akhirnya nggak bisa dibuang. Akhirnya masuk lagi, numpuk lagi masuk ke dalam aliran darah dan meracuni tubuh kita. Nah, itu yang disebut kondisi gagal ginjal. Ya kan? Jadi gagal ginjal ini juga banyak penyebabnya, Dok. Ya, penyebabnya selain banyak. Boba tadi selain dan boba, kopi selain kopi, selain tekanan darah tinggi itu juga bisa berpengaruh ya, Pak. Tekanan darah tinggi menaun. Ya, karena kan hipertensi yang dialami bertahun-tahun yang tidak terkontrol, itu juga akan mengakibatkan gangguan pada pembuluh darah di bagian ginjal. Karena salah satu fungsi daripada ginjal itu kan juga mengatur yang namanya tekanan darah. Jadi ketika ginjal itu mengalami masalah atau tensi kita mengalami masalah, itu juga akan kayak saling berhubungan. Tensi bermasalah, ginjal rusak, orang bisa hipertensi. Itu saling terkait gitu. Jadi orang hipertensi yang menahun terus kemudian tidak terkontrol ya, artinya nggak rutin minum obatnya, pengobatannya nggak teratur. Nah, ini bisa berakibat pada kerusakan ginjalnya sehingga menimbulkan gagal ginjal. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Jadi tidak hanya dari minum, tidak hanya dari faktor jenis pilihan, hipertensi, orang diabetes pun juga bisa mengalami gagal ginjal. Karena salah satu komplikasi yang ditakutkan dari penderita diabetes adalah gagal ginjal. Ya kan, mengalami kerusakan ginjal ya akibat tingginya kadar gula darah, mengakibatkan ginjalnya terlalu berat, terlalu capek. Betul. Jadi kalau mau kita sederhanakan, apa sih yang bisa mengakibatkan ginjal kita rusak? Ya ibaratkan, bayangkan saja teman-teman, kalau Anda punya mesin cuci, ya kan, yang membuat mesin cuci kita itu bisa cepat rusak, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kalau kurang air. Mesin cuci kan fungsinya nyuci baju kan, supaya baju kotor jadi bersih kan. Nah, berarti kan harus dikasih air. Nah, kalau misalnya pakaian dimasukkan terus airnya kurang, kan jadi berat muternya. Nah, ginjal kita juga kurang lebih seperti itu. Makanya orang yang kurang minum air, ini juga akan bisa mengakibatkan berat kerja ginjal kita menjadi lebih berat. Lama-kelamaan juga rusak. Nah, bicara soal minum air nih, Dok. Minum air itu juga nggak bisa dirapel. Nggak bisa, kadang orang gini, dirapel itu misalnya gini, saya kan kebutuhannya 2 liter sehari. Ya sudah, saya minum pagi 1 liter, nanti pulang kerja saya minum 1 liter. Nggak boleh gitu, Pak? Nggak boleh gitu, kebutuhan cairan itu harus terpenuhi tiap jam. Ya kan, jadi 2 liter ya kita bagi per jam. Ya kan, jadi ibaratnya ya udah kalau misalnya itu ya berarti setiap jam 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas seperti itu. Nggak boleh ada fase dehidrasi gitu ya, Pak? Betul. Karena kalau ada fase jeda di mana kita itu tidak mendapatkan asupan air sama sekali, itu akan membuat kering juga. Ya kan? Sama halnya kalau teman-teman sehat mungkin juga pernah masuk rumah sakit. Ketika kita ngerawat pasien di rumah sakit itu kan pasien dipasang infus, cairan infus itu juga tidak bisa digelontor saja. Nggak bisa kita mendiagnosa atau memutuskan kepada perawat atau suster, kita bilang gini, suster ini pasien tolong diberikan 2 kolef infus gitu ya, 2 kantong infus gitu. Terus, oh baik dok, kita berikan. Terus sama susternya 2 kantong diguyur sekaligus. Begitu. Udah dong, udah dimasukin 2. Wah, bisa kita pecat itu susternya. Benar. Artinya kan harus dihitung tetesannya. Betul. Kenapa kok dihitung tetesannya? Karena kebutuhannya harus disesuaikan. Harus sesuai dengan yang ditentukan. Dan itu harus diteteskan sesuai jamnya. Habis jam sekian. Lah sama dengan minum air. Itu juga sama. Tidak bisa teman-teman merapel. Nggak bisa, karena seringkali kita perhatikan orang-orang, kamu itu kerja dari tadi saya perhatikan udah 3 jam di depan komputer enggak minum-minum gitu kan ya, teman-teman di kantor. Itu seringkali begitu gitu. Nah, itu enggak boleh sebetulnya. Ya kan? Karena pakai mesin cuci tadi, airnya kan butuh ada terus. Jadi ya harus tercukupi. Kalau airnya kurang, berat ya ke sana. Nah, yang kedua, mesin cuci enggak hanya butuh air saja. Ya kan? Tetapi mesin cucinya kan butuh listrik, butuh sumber daya. Artinya ginjal kita juga butuh asupan. Nah, berarti apapun itu penyakit yang mengakibatkan asupan nutrisi darah yang berkurang, itu juga mengganggu fungsi ginjal.
diabetes, hipertensi, orang kolesterol, penyakit-penyakit metabolik seperti itu kan mengganggu aliran darah, Dok. Iya. Sehingga nutrisi ke ginjal juga menurun. Ketika mesin cuci kita kurang listrik, ya nggak bisa kerja, nggak bisa muter. Nah sama, ginjal kita kurang asupan, kurang nutrisi juga akan mengalami kerusakan lama-kelamaan. Nah seperti itu. Makanya selain tadi saya sarankan buat teman-teman sehat ya, Dok ya, Betul. cobalah kita cukupkan minum air putihnya. Betul. Nah untuk bicara air putih, saya punya peragaan. Oke. Mas. Dibantu oleh Mas Ferdi di sini. Nah ini ada alat peraganya, sederhana saja. Saya sudah siapkan di sini, ada beberapa, ada air, ya kan? Sudah siapkan air putih biasa. Kemudian di sini juga ada, nah, anggap saja ini adalah ginjal kita, Oke. ya kan? Ini adalah ginjal kita. Kemudian ginjal itu kan fungsinya adalah untuk mencuci, untuk membersihkan. Nah, ketika ginjal kita itu, artinya darah kita itu kan terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Bisa dari makanan, ada pewarna, pengawet, penyedap, ya kan, masuk ke dalam darah kita dan akhirnya masuk ke ginjal nih. Nah, dan ketika masuk ke dalam ginjal kan akhirnya menjadi kotor, tuh, ya kan? Anda bisa lihat di sini, mungkin teman-teman sehat. Nah, ini kan airnya tadi bening jadi hijau. Artinya ada zat kimianya. Betul. Apa sih fungsinya air putih? Apa sih fungsinya kita minum? Nah, fungsinya itu sama seperti ini nih. Nih, ini air. Saya tuang di sini, nih Anda bisa lihat nih. Nah, sehingga kita buang air kecil, kan sampahnya dibuang. Iya, betul. Ya, apakah langsung bersih? Tidak. Makanya kita harus banyak minum air, tuh, supaya melalui urin sampah-sampah kita akhirnya dibuang. Akhirnya ginjal kita tetap bersih, ginjal kita tetap sehat, kan begitu? Yes. Nah, kan jadi jernih lagi kan? Butuh 3 gelas untuk membersihkan ya. Bayangkan loh ya. Jadi untuk membuat tubuh sakit itu nggak butuh banyak-banyak. Cukup 2 tetes. Yes. Zat kimia itu bisa membuat tubuh kita sakit. Tapi untuk menyehatkan tubuh kita butuh banyak usaha. Ya, kita harus melakukannya tidak bisa dengan 2 tetes air, tapi sampai dengan 3 gelas. Ini juga sebuah kesimpulan yang bagus bahwa membuat sakit itu gampang, teman-teman. Ya kan? Karena tubuh kita nggak usah diapa-apain, sakit sendiri. Kita nggak usah diapa-apain aja, tua kok. Merusak tubuh kita sendiri kok. Otomatis. Apalagi dirusak. Lebih cepat. Ya kan? Betul. Tetapi untuk menyembuhkan atau mengembalikan kondisi badan yang sakit jadi kembali normal, itu nggak gampang. Makanya kalau belum sakit, ya jangan sakit. Ya, itu yang paling bagus. Kita prevent, kita mencegah, terutama untuk ginjal kita. Kan tadi sesuai tema, ginjal bucin. Butuh cinta. Betul. Oke. Nah, yang saya tahu ginjal itu adalah salah satu organ yang sangat mudah beradaptasi ya, Pak. Jadi kalau dia kehilangan fungsi itu dia bisa beradaptasi gitu kan dengan kehilangan fungsinya. Nah, karena itu juga katanya orang yang kena gagal ginjal tuh awalnya tuh nggak ngerasain apa-apa, katanya gitu. Jadi sebenarnya gejalanya tuh gimana sih, Pak? Orang kena gagal ginjal? Kalau orang yang terkena gagal ginjal itu gejalanya beda dengan orang kena yang namanya radang tenggorokan ya. Kalau orang kena radang tenggorokan kan langsung nyata kelihatan, mungkin suaranya serak, batuk, terus susah menelan gitu ya. Kalau kena gagal ginjal ini kan gejalanya bervariasi, tergantung daripada tingkatannya. Tergantung tingkatan apa, Dok? Tergantung tingkat keparahannya. Sejauh mana racun atau toksik yang sudah terkumpul di dalam darahnya itu sebanyak apa? Yaitu kadar ureum kreatininnya. Kalau racunnya sudah terlalu banyak ya sampai bisa kelihatan gejala fisiknya gitu ya. Mulai dari gangguan-gangguan kulit, ya kan, itu bisa muncul kan. Kalau kita gini, kulit ini adalah indikator terakhir sebenarnya. Orang kalau sudah sampai gagal ginjal terus kulitnya ini sudah muncul masalah, itu berarti Anda bisa bayangkan kayak pohon itu kerusakannya dari akar tapi sudah muncul penyakitnya di daun. Berarti kan jauh ya ujungnya. Berarti itu udah indikator yang paling ujung. Ya, artinya kalau sudah sampai kulitnya kering, bersisi, ya kan, terus kulitnya merah-merah, iritasi. Nah, itu udah ciri-cirinya. Ya kan, tetapi kalau sudah sampai seperti itu sebenarnya udah cukup parah. Ya kan, tetapi bisa juga dideteksi dari yang namanya bau mulut. Ya kan, nafasnya. Ya kan, nafasnya kayak yang namanya, kadang ada orang sampai
keracunan urea kreatinin itu sampai baunya itu kayak bau kencing gitu. Baunya beda dengan orang diabetes kan bau aseton gitu mulutnya. Kalau ini baunya itu bau urin gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ginjalnya bermasalah. Tapi kalau sudah seperti itu rata-rata ya sudah parah ya gagal ginjalnya. Dan tidak hanya di kulit, tidak hanya di bau mulut, tetapi juga pada secara fisik. Fisik ya namanya gini. Darah itu kan fungsinya untuk mengangkut nutrisi sama oksigen. Betul. Ya kan? Nah, tapi ketika jumlah toksin atau racun yang harusnya dibuang lewat urin itu nggak bisa dibuang karena ginjalnya rusak, akibatnya urinnya sampahnya balik lagi, kotorannya atau racunnya mengendap di dalam darah. Otomatis fungsi darah untuk membawa oksigen dan oksigen terganggu. Karena harus berkompetisi, artinya tersaingi dengan si racun itu tadi. Sehingga tubuh pasiennya akan gampang lelah. Jadi kalau orang gampang lelah, gampang capek, nggak semuanya selalu dinyatakan diabetes. Hati-hati. Bisa jadi kamu gampang lelah, gampang capek, gulanya normal, tapi ginjalnya yang bermasalah. Betul. Nah kan? Karena ya itu tadi racunnya terlalu tinggi. Betul, nah itulah beberapa contoh. Selain gejala-gejala fisik yang nyata, ya kan? Misalnya gangguan berkemih, buang air kecilnya bermasalah, terasa sakit, kadang sudah pas buang air kecil, loh kok ada bercak darahnya. Betul. Nah itu kan udah berarti secara fisik nyata, oh ini saluran kencing nih yang bermasalah. Betul, kan seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman sehat nih yang sudah mengalami mungkin gejala-gejala seperti itu, tidak ada salahnya untuk diperiksakan ke dokter ya. Karena untuk mendiagnosa gagal ginjal pun ada beberapa tes ya. Iya betul, betul. Ada tes urin dulu, tes urin kita lihat kandungan albuminnya di dalam urinnya, ada tes darah dulu, kita lihat kreatininnya ya, kadar kreatinin. Ada CT scan dulu, dilihat bagaimana ginjalnya, dan terakhir ada biopsi ginjal. Jadi jangan takut, karena daripada telat lebih baik mencegah dan mengobati di awal. Karena ya saya dengar juga pengobatannya itu beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Akut, kronis. Nah, kan pasti ada yang orang tuh takut dengan cuci darah identiknya gagal ginjal itu kan. Kapan sih sebenarnya gagal ginjal itu harus dicuci darah? Apakah sekali kena di awal langsung cuci darah kah atau gimana? Oh tidak, tidak semua orang yang dinyatakan gagal ginjal harus menjalani cuci darah, dok. Karena kembali lagi kepada yang tadi saya sebutkan adalah tergantung tingkat keparahan. Orang sudah dinyatakan cuci darah itu adalah ketika obat atau perubahan pola diet sudah tidak membantu lagi untuk memperbaiki fungsi ginjal. Maka dilakukanlah tindakan cuci darah. Dan perlu dicatat di sini bahwa tindakan cuci darah itu bukan menyembuhkan penyakit gagal ginjalnya. Ya, jangan sampai nanti teman-teman beranggapan gitu ya bahwa obatnya cuci darah. Bukan. Untuk mengobati gagal ginjalnya tetap harus dicari sumber penyebabnya. Karena penyembuhan yang terbaik itu bukan mengatasi rasa sakitnya, ya, tetapi adalah mengatasi akar penyebab sakit. Betul sekali. Jadi gagal ginjal itu tidak hanya sekedar kita atasi masalah darahnya kotor dicuci dengan alat mesin cuci darah, hemodialisa, tidak. Tetapi kita harus tetap gali apa sih sebenarnya penyebab yang membuat si penderita itu sampai mengalami gagal ginjal. Apakah karena diabetesnya kah? Apakah karena ada kolesterol? Atau karena adanya asam urat yang terlalu tinggi? Sehingga merusak fungsi ginjalnya. Nah, kalau cuci darah itu sendiri kan fungsinya hanya sebagai alat bantu. Alat bantu yang membantu tubuh karena ginjalnya nggak bisa mencuci darah dengan bersih, maka kita sewalah alat hemodialisa. Dan itu nggak enak loh. Ya. Saya dengar lama sekali ya. Lama. Sekali treatment itu cuci darah itu bisa sampai 2 jam bahkan sampai 5 jam. Betul sekali. Ya kan? Karena apa? Karena kecepatan mesinnya untuk menggulung atau mencuci, membersihkan darah itu kan hitungannya bisa ada yang 50 cc darah per menit. Nah, Anda bisa bayangkan tubuh 5 liter darahnya itu dicuci, kecepatannya per menitnya hanya bisa 50 cc. Ya kan? Dan 50 cc ibaratnya nyuci baju, kan baju dicuci pakai mesin cuci nggak cuma sekali puter, udah selesai. Tapi harus diputer terus digulung sampai bersih. Nah, artinya kenapa kok bisa lama? Ya karena harus diputer terus. Dan teman-teman juga jangan bayangkan bahwa mencuci darah itu ngeluarin darahnya pakai selang infus biasa. Enggak, beda loh.
jarumnya itu yang ditusukkannya pun juga berbeda. Ukurannya sangat besar sekali. Betul. Nah, pokoknya nggak enak lah. Jangan sampai makanya betul, ya, Pak betul. ya. Ya kan? Itu yang selalu saya katakan, ya lebih baik kita minum lah air putih. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nggak repot, Betul. nggak susah. Nggak Ya kita mahal loh. campaign. Ayo minum air putih. Oke. Nah, Terus banyak nih, awam-awam nih pasti nanya, gagal ginjal sama batu ginjal tuh sama nggak sih? Beda nggak sih? Gitu. beda. Pasti Kalau ya, itu kan dua penyakit yang berbeda ya. Kalau biarpun sama-sama di ginjal betul. ya masalahnya. Orang gagal ginjal belum tentu dia ada batu ginjal, orang batu ginjal juga belum tentu dia bisa gagal ginjalnya. Ya kan? Artinya orang kalau mengalami batu ginjal itu kan berarti ada endapan. Ya, bisa single, artinya bisa satu batunya atau bisa multiple, bisa banyak. Dan batu ginjal itu seringkali diakibatkan oleh jenis makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari yang bermasalah, mengandung tinggi oksalat misalnya, kemudian terlalu tinggi purin, bisa menimbulkan batu asam urat juga, ya kan, kadar vitamin C yang terlalu tinggi, overdosis vitamin C yang berlangsung setiap hari itu juga bisa menimbulkan batu ginjal juga. Betul. Jadi kalau masih kecil pun nggak bisa kerasa ya Pak ya, harus sudah besar dan dia keluar kan melewati uterus baru mungkin kencingnya berdarah gitu. Betul. Jadi ketika dia itu batunya itu besar, itu juga tindakannya kadang sampai harus dioperasi juga. Dan operasinya itu macam-macam. Kalau masih memungkinkan dengan ditembak, ya ditembak dulu, ya kan? Benar. Jadi ditembak dengan menggunakan gelombang tinggi, terus kemudian dia hancur, terus kemudian dikasih obat, dia bisa keluar lewat urin, gitu kan ya, lewat vesika urinaria, lewat kandung kemihnya. Tapi kalau seandainya kata sudah sangat besar, kadang harus dibelek, ya kan? Dibelek, terburuk ya, dan kemungkinan terburuk. Bisa jadi kalau batunya sangat besar itu juga bisa menimbulkan kerusakan ginjal sampai dengan ya gagal ginjal. Seperti itu. Fungsinya hilang ya. Iya. Sekali lagi makanya kita ingetin ginjalmu bucin, butuh cinta, jadi harus dirawat. Karena saya dengar pun untuk cuci darah itu mahal sekali ya Pak ya. Mahal. Ya walaupun mungkin katanya kan kalau dengan menggunakan program asuransi atau mungkin dengan BPJS itu bisa dibantu gitu kan ya. Tetapi kan faktanya orang kalau melakukan program seperti itu kan harus ada prosedur. Iya, betul. Saya yakin ada prosedurnya, nggak bisa langsung satset cepet gitu ya. Padahal penyakit gagal ginjal yang diharuskan cuci darah itu sudah dalam keadaan yang kritis. Artinya si pasien ini tidak bisa menunda-nunda. Nah ini yang bahayanya. Kadang kita kejar-kejaran dengan waktu. Nah makanya kalau bicara biaya cukup mahal, cukup mahal. Ya kan bisa berkisar antara kalau kita harus bayar mandiri itu bisa 1 juta bahkan lebih dari itu sekali terapi cuci darah. Dan biasanya kalau orang sudah gagal ginjal dok, itu dia tidak hanya cukup butuh 1 kali, tetapi kadang-kala 1 minggu itu bisa 2 kali, gitu kan. Ya, harus diulang lagi lagi. Sekali. Lebih murah pencegahan ya. Air putih murah loh. Murah. Kan? Makanya selalu saya bilang ke teman-teman saya nih dok ya bahwa seumur saya berkecimpung dalam dunia kesehatan, saya tidak pernah mendengar ya kan orang sampai bangkrut, sampai menghabiskan harta banyak hanya gara-gara mencegah itu nggak ada. Tapi kalau orang sakit ngabisin duit tabungan sampai menjual harta bendanya itu banyak. Betul. Gitu loh. Nah, alangkah baiknya kita mengajak nih buat teman-teman sehat, kalau bisa ya jangan sampai sakit. Benar. Kalau bisa dicegah, kenapa harus nunggu sakit? Betul. 1 juta loh, 1 juta itu kalau beli air mineral bisa buat sekomplek. Iya kan? Sekomplek nggak ada yang aus. Iya, gitu kan? betul. Makanya kita bilang pencegahan tuh sangat lebih baik. Ya. Jadi kalau Pak Darmawan sendiri gimana sih cara mencegah nih untuk tidak terkena gagal ginjal? Kalau untuk tidak mencegah terkena gagal ginjal ya jelas yang pertama adalah jangan sampai kurang kebutuhan airnya. Betul. Air tuh wajib lah, air wajib. Kayak kita ngobrol-ngobrol gini aja selalu kita sedia air ya. Air. Cheers, Kenapa? Ya, Pak. Karena kita ngobrol aus. Kita apalagi di ruangan ber-AC. Betul. Ruangan ber-AC itu membuat kita dok nggak terasa dehidrasi. Bahayanya masyarakat zaman sekarang itu. Kalau dulu karena nggak banyak yang pakai AC, jadi panas dikit aus. Kalau sekarang karena suasananya sejuk dingin, itu nggak terasa aus. Betul. Padahal
dengan kondisi AC ini membuat kita tuh jauh lebih gampang dehidrasi. Penguapan evaporasi melalui kulit, melalui yang namanya pernapasan itu jauh lebih tinggi di ruangan ber-AC ketimbang tidak ber-AC. Gitu. Makanya kadang kalau kita traveling, kita melakukan ya namanya mencuci. Karena lama gitu ya traveling, nginep di hotelnya cukup panjang, kadang-kala kita pakaian-pakaian kita cuciin gitu. Ya kan mandiri. Aduh, sayang nih laundry mahal gitu kan ya. Ada beberapa pakaian kita cuci-cuci sendiri, kita gantung tuh. Lah karena di kamar hotelnya itu pakai AC ya cepat kering dibandingkan kena matahari kadang-kadang. Nah, justru sama dengan tubuh kita. Makanya kadang kalau di ruangan ber-AC itu kan nggak terasa, tahu-tahu kulit kering aja. Ya kan bibir kering gitu kan ya. Mata juga rasanya pedih, nggak enak gitu. Nah, itu sebenarnya kita dehidrasi. Jadi kunci yang pertama mencegah itu adalah cukup minumnya. Minumnya jangan sampai kekurangan. Nah, kebutuhan air itu berapa? Ya kan ada yang menyebutkan ada 0,04 liter kali dengan berat badan. Jadi kalau orang dewasa rata-rata 60 kilo kalikan 0,04 berarti sekitar 2,4 liter gitu kan ya. Jadi lebih dari 2 liter ya. Lebih dari 2 liter. Nah, tergantung berat badan. Jadi nggak bisa dipukul rata semua. Setiap orang dewasa butuhnya 2 liter. Lah kalau dia gemuk. Berarti untuk orang-orang yang maaf obesitas butuh lebih banyak. Lebih banyak. Karena sel tubuhnya kan lebih banyak. Gitu loh. Nah, termasuk orang yang mau diet pun juga itu jangan sampai kurang minum air putihnya. Betul, dehidrasinya lebih cepat ya. Betul. Padahal air putih itu kan membantu untuk proses metabolisme. Betul. Sehingga proses untuk penurunan berat badan itu juga lebih bagus, lebih cepat, lebih sehat kalau kita imbangin dengan air. Nah, jadi mencegah itu satu air. Yang kedua adalah ya pola makan kita. Ya, gaya hidup ya. Gaya hidup. Gaya hidup, pola makan itu harus kita atur, kita harus jaga. Ya kan kalau Anda belum merokok ya jangan coba-coba ngerokok karena masalah rokok ini kan bisa mengakibatkan aterosklerosis. Jadi plak pada pembuluh darah. Dan itu mengakibatkan nutrisi ke ginjal berkurang. Dan bisa bekerja lebih keras lagi. Belum lagi nanti masalah hipertensinya muncul gitu juga. kan. Iya. Dan juga hindari pola makan yang sifatnya terlalu banyak manis. Ya kan, hidup kita memang cari yang manis-manis gitu kan. Tapi bukan berarti makan apapun harus manis gitu. Nah, kalau kita sudah makanannya manis semua, minumnya air putih. Jangan pesennya es teh manis. Seperti biasa kan es teh manis. Iya, ya kan, dan selalu dipaketin ya. Iya, selalu. Saya herannya selalu paketnya es teh manis. Saya lebih heran iced tea jadi 25.000, Pak. Kalau es teh manis 2.500 kenapa tuh? Belum bisa. Ya kan? Itu namanya bisnis. Itu bedanya bisnis dengan dagang. Beda soalnya. Nah, buat teman-teman selingan aja nih ya. Kalau bisnis itu berarti ada value. Ada suatu nilai tambah. Ya kan, tapi kalau dagang itu hanya memberikan nilai tukar. Gitu. Nah, jadi ya. Bukan cuma kesehatan di sini ya. Dagang dengan bisnis beda. Hitungannya beda. Gitu. Nih. Biasanya Pak Darmawan datang bawa sesuatu nih, entah apa-apa yang sehat atau apa gitu. Ya pasti dong. Kalau buat saya untuk menjaga badan, terutama ginjal, organ-organ tubuh. Kan gini ya, tubuh kita itu kan hampir semua organnya bisa mengalami regenerasi. Betul. Artinya cuman gigi yang tidak bisa regenerasi. Artinya kalau gigi sudah gigi permanen terus kemudian dia rusak, lubang, karies, itu ya hanya bisa ditambal. Nggak bisa dibersihin terus tumbuh lagi. Ya kan, yang lubangnya akhirnya tertutup lagi itu nggak bisa. Kalau jari atau kulit kita teriris bisa nutup lagi, nyambung lagi itu bisa karena ada regenerasi. Rambut dipotong tumbuh lagi, kan gitu ya kan. Nah, tetapi kalau gigi itu nggak bisa. Nah, ginjal kita sebenarnya bisa beregenerasi. Jadi kalau ada kerusakan, dia bisa mengalami regenerasi, artinya menumbuhkan sel-sel yang baru. Nah, kalau saya supaya regenerasi sel ini tetap bagus, kulit semuanya, itu banyak kadang teman-teman nanya gitu, kok kamu aktivitas seharian, kadang kita melakukan talk show, kita bikin acara obrolan dan sebagainya, kok sehari-hari kok nggak ngerasa ini? Karena regenerasinya tak jaga bagus. Nah, salah satu yang membuat saya itu terjaga selalu adalah saya selalu minum ini dong. Apa tuh? Ya kan? Nah, ini namanya adalah SW7. SW7. Ya kan? Ini adalah minuman dari sarang burung walet dan juga ada kitosannya. Wow. Anda tahu kan ya, teman-teman saya pasti sering mendengar yang namanya sarang burung walet. Sarang burung walet itu mahal. Hitungannya ditimbang. Betul. Jadi kayak misalnya orang kaya itu nggak lagi berseri dari uangnya, tapi kalau ngambil duit ditimbang. Jadi sarang burung walet itu
tergantung kualitas juga. Tergantung dari kualitasnya, tergantung dari cara mencucinya, itu juga menentukan nilainya juga. Nah, saya mengkonsumsi yang namanya SW7 karena SW7 ini sarang burung waletnya sudah ada, ya kan, kemudian ditambah lagi SW7 ini juga mengandung kitosan. Oke. Kitosan. Apa tuh, Pak? Kitosan ini kan berasal dari yang namanya suatu bipolimer yang berasal dari cangkang kulit kepiting salju. Wow. Pernah makan kan yang Iya. king crab itu? Yes. Itu mahal juga itu. Banget. Itu tapi enak. ya. Dan ternyata di cangkangnya itu kalau diolah ada suatu polimer tertentu, bipolimer, namanya adalah kitosan. Oke. Dan fungsi daripada kitosan ini juga sangat bagus sekali. Fungsinya tidak hanya tadi ya untuk sebagai, kalau sarang burung walet untuk regenerasi sel, untuk penguat jantung, tapi kalau kitosannya adalah untuk sebagai anti tumor, anti kanker. Jadi untuk menghambat atau mencegah berkembangnya sel-sel tumor di dalam tubuh kita. Nah, ini bentuknya serbuk. Oh, serbuk. Kalau ada gelas, boleh nih saya tunjukkan nih buat teman-teman untuk bisa saya tunjukkan cara nyeduhnya. Oh gitu. Ya kan? Ini tinggal bentuknya saset seperti ini, kita larutkan terus kita minum. Ya kan? Itu pas Gampang ya, banget. Pak? Gampang. Rasanya rasa apa tuh? Rasa alpukat. Oh, alpukat. Alpukat. Oh, Ya kan? enak dong. Enak dong, pasti. Pastinya enak. Pastinya Jadi enak. nggak kerasa burung walet nih, Pak? Oh enggak. Jadi ya memang ada rasa-rasa, kalau Anda yang pernah merasakan minuman-minuman burung walet, ya kan, itu pasti bisa merasakan. Oh iya, masih terasa ya, terasa. gitu. Terasa. Tapi karena di sini kita juga kombinasikan SW7 ini kan ada yang namanya alpukatnya. Nah, itu juga bisa terasa gitu loh kan ya. Nah, boleh cangkirnya Mas Ferdi. Nah, kan. Ini diminumnya biasanya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Sama ambil tolong sendok Mas Ferdi. Pak. Ya, kan? Ini saya tuang begini nih, bentuknya serbuk kayak begini nih teman-teman. Oh. Oke, diminumnya sehari sekali nih Pak? Sehari sekali. Oke. Sehari sekali. Kalau orang sudah punya sakit, Oke. ya kan. Tapi kalau orang kayak saya mencegah, kadang cuma 3 hari sekali, Oke. gitu kan ya. Karena kan fungsinya adalah untuk menjaga kebugaran, menjaga regenerasi sel tadi. Nah, tinggal kita tambahkan air aja dong. Oh gitu. Ya, tinggal ditambahkan air. Aduk minum. Ya kan, diaduk minum deh. Wow. Nah, dan ini yang gampang ya untuk sehat ya? Iya. Jadi sekarang itu banyak lah cara-cara untuk menjadi sehat itu sama seperti kayak anak sekolah zaman sekarang. Ya kan, anak sekolah zaman sekarang itu kan ya semuanya kan serba dibantu lah. Betul. Ya kan? Ya kan, ada yang namanya bimbel. Yes. Ada yang namanya guru les, ya kan. Kembali lagi semuanya itu kan ada tujuannya untuk apa? Ya membantu supaya anaknya lebih cerdas. Gitu. Nah, suplemen-suplemen kesehatan seperti ini saya yakin fungsinya kan membantu kita di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah kehidupan lingkungan yang nggak sehat. Betul. Ya kita bisa tetap mempertahankan kesehatan. Yes. Oke. Namanya ingat SW7. SW7. Oke. Oke, kalau gitu aku rangkum saja ya. Ya, sekali lagi ginjalmu bucin, butuh cinta. Ya, jangan dilupain ginjalnya karena kebanyakan orang-orang tuh selalu cuma khawatir, aduh, kayak gue sakit jantung nih, aduh, kayak gue sakit otak nih, lupa kalau ada ginjal. Ginjal tuh fungsinya benar-benar untuk menyaring darah loh. Darah tuh benar-benar di seluruh tubuh kita. Bayangin kalau darah kita kotor, seberapa banyak penyakit yang bisa kita dapetin tuh. Gitu. Jadi disayangin ginjalnya. Gampang kok, tinggal minum air putih salah satunya ya. Dan lain-lain. Tapi ya mulailah minumlah air putih. Minumlah air putih, jangan selalu minuman-minuman ngetren. Kita ngetrenkan lagi untuk minum air putih. Setuju. Hari ini seru ya topik kita ya. Hari ini kebanyakan Pak Darmawan yang ngobrol. Next mungkin saya ya. Jadi iya dong, selanjutnya. Mungkin buat teman-teman sehat, mungkin selanjutnya Anda juga penasaran mau topik yang apa ya kan, seperti biasa ya Dok ya. Kita selalu mengundang teman-teman untuk memberikan komentar, memberikan pertanyaan, silakan. Jadi yang mau topik apapun jangan lupa komen. Karena komen yang paling menarik atau tema yang mungkin kita ambil nantinya akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari kita. Penasaran kan? Makanya komen yang banyak. Tapi jangan lupa tetap subscribe dan like. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, jadi nggak pernah ketinggalan update-update dari kita. Oke, hari ini obrolan kesehatan berisi atau OKB selesai. Saya Dr. Indah. Dan saya Darmawan. Pamit. Dah.